Shalom saudaraku. Di dalam Mazmur pasal yang ke-15, pemazmur atau Daud itu mengemukakan sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Di dalam ayat yang pertama dia mengemukakan sebuah pertanyaan demikian. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Dengan kata lain, Daud itu nanya demikian. Tuhan, siapa yang layak untuk tinggal bersama dengan Engkau? Siapa yang layak untuk bisa diam bersama dengan Tuhan di rumah Tuhan? Atau lebih jauh lagi, kita bisa menafsirkan bagian ini, Tuhan, siapa yang bisa layak untuk tinggal bersama Engkau nantinya di dalam surga? Dan ketika pertanyaan ini dilemparkan, Daud juga mengemukakan setidaknya 10-11 kualitas hidup. Dia di ayat yang kedua sampai ayat yang kelima mengatakan demikian, yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, dan yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan yang tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Ada begitu banyak kualitas hidup, gaya hidup yang dikemukakan Daud di sana. Siapa yang boleh menumpang di rumah Tuhan? Siapa yang layak untuk tinggal bersama dengan Tuhan? Yaitu orang yang kualitas hidupnya seperti ini. Ada orang yang mengatakan demikian. Ketika dikatakan orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, itu bicara soal bagaimana dia menjaga lidahnya, menjaga perkataannya. Orang yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, itu orang yang menjaga perkataan atau perlakuannya, tingkah lakunya. Orang yang memandang hina orang yang tersingkir tetapi memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, itu bicara soal orang yang jaga pikirannya. Jadi secara nggak langsung Daud mengatakan orang yang bisa menjaga pikiran, perbuatan, dan tingkah lakunya, orang itu orang yang layak untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Sampai di titik ini mungkin ada dua problema yang terlintas dalam pikiran kita. Yang pertama, siapa yang bisa? Siapa yang layak? Aku demikian. Dengan kualitas-kualitas hidup yang ditunjukkan oleh Daud, siapa yang layak? Siapa yang bisa untuk memenuhi itu semua? Dan yang kedua, kalau memang orang yang layak untuk tinggal bersama dengan Tuhan itu adalah orang yang memenuhi kualitas-kualitas hidup seperti ini, A, B, C, D, E sampai yang 10 atau 11 tadi katakan, apakah itu tidak bertentangan dengan Injil? Ketika Injil mengatakan bukan karena perbuatan kita, bukan karena tingkah laku kita, tetapi karena anugerah di dalam diri Kristus Yesus yang melayakkan kita. Saudaraku, ketika kita membaca bagian ini sekali lagi, kita perlu dengan teliti melihat apa sebenarnya yang Daud sedang ungkapkan. Kembali ke dalam ayat yang pertama. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Perhatikan pertanyaan yang dikemukakan oleh Daud. Daud tidak bertanya demikian, Tuhan, bagaimana kami atau orang bisa datang ke rumah Tuhan? Tuhan, syarat-syaratnya seperti apa untuk kami boleh datang ke rumah Tuhan, untuk boleh tinggal bersama dengan Tuhan? Daud tidak bertanya soal syarat. Daud tidak bertanya soal cara bagaimana bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Daud bertanya, siapa? Orangnya siapa Tuhan? Dan jawabannya bukan merujuk pada 1-2 nama, tapi merujuk pada kualitas hidup. Dengan kata lain, merujuk kepada sebuah ciri-ciri orang yang layak hidup di sana, orang yang layak tinggal bersama dengan Tuhan. Sehingga kita bisa mensinkronkan bagian ini dengan Injil demikian. Ketika kita sekali lagi melihat kualitas hidup yang tadi, menjaga perkataan, tindakan, pikiran, dengan semua kualitas hidup dan gaya hidup yang ada, dan kita berpikir nggak ada nih orang yang bisa sanggup untuk penuhi ini semua. Tetapi Injil mengatakan dalam anugerah Allah di dalam Kristus Yesus kita dilayakkan, kita dimampukan untuk tinggal bersama dengan Tuhan. Maka bukan sebuah syarat yang kita harus lakukan, tetapi sebuah gaya hidup, ciri-ciri tingkah laku yang kita harus tunjukkan setelah kita dilayakkan. Kepastian keselamatan di dalam kekristenan itu bukan sebuah
alasan untuk kita bermain-main dengan ketidakbenaran, tetapi justru sebuah pendorong untuk kita merengkuh kekudusan hidup. Sangat disayangkan sekali ketika dalam kekristenan dikatakan ada kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang yang menyalahgunakan statement ini. Ada banyak orang yang kemudian menganggap, kalau begitu ya nggak apa-apa dong aku berlaku tidak baik, melakukan dosa ini, dosa itu. Toh kepastian keselamatanku sudah dijamin dengan darah Kristus. Apalagi ada orang yang mengatakan demikian. Di dalam liturgi mingguan itu kan ada pengakuan dosa, begitu ya. Jadi antara Senin sampai Sabtu nggak apa-apa nih bikin dosa, nanti hari Minggu kita pengakuan dosa, minta ampun, dan Tuhan itu maha pengampun, maha kasih, jadi dia mengampuni kita, jadi nggak apa-apa dong begitu. Nggak, kekristenan nggak ajaran itu. Kepastian keselamatan ya dan amin, diri kita sudah dijamin dengan darah Kristus. Sekali lagi, itu bukan sebuah alasan untuk kita justru bermain-main dengan ketidakbenaran, tetapi justru mendorong kita untuk merengkuh kekudusan. Ketika kita dijamin keselamatan kita dilayakkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Allah, maka kita harusnya menjadi orang yang penuh syukur. Bagaimana kita bersyukur? Dengan kita menyenangkan hati Allah yang telah memberikan kita anugerah, dengan kita berbuat benar, dengan kita merengkuh kekudusan itu, berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi, kualitas inilah yang harusnya terus kita kejar. Jangan sampai kita mengaku diri sebagai warga kerajaan, tapi kok kualitas hidup kita sembarangan. Identitas itu harus dibarengi dengan kualitas. Beberapa waktu yang lalu saya sempat melihat satu postingan meme di media sosial itu demikian. Ada sebuah guyonan gitu ya. Ada seorang yang mengaku diri, menyombongkan diri, dia itu bahasa Inggrisnya bagus. Dia mengatakan, wah aku itu orang yang hebat bahasa Inggris, nilai bahasa Inggrisku 9 ya. Dan kemudian ada orang yang komen, nilai bahasa Inggris 9 itu gimana ya? TOEFL-nya berapa? Ya. Justru orang yang kemudian tadi menyombongkan diri bahasa Inggrisnya baik, dia komen lagi, TOEFL itu apa ya? Dan jadi sebuah pertanyaan, bukan? Orang yang ngaku bahasa Inggrisnya baik, orang yang ngaku nilai bahasa Inggrisnya baik, tapi TOEFL aja nggak tahu. TOEFL itu kan salah satu standar untuk menilai bahasa Inggrisnya, nilai bahasa Inggrisnya, dan itu pun nggak tahu. Jadi orang mempertanyakan, benar nggak orang ini pintar bahasa Inggris apa enggak? Ketika kita mengaku diri, aku ini warga kerajaan surga, aku ini orang yang telah dijamin keselamatanku di dalam kerajaan surga, orang akan lihat kualitas hidup kita seperti apa. Jangan ngaku-ngaku kita warga kerajaan kalau hidup kita sembarangan. Identitas itu harus dibarengi dengan kualitas, sehingga orang bisa melihat kualitas kita sebagai warga kerajaan itu secara real, secara nyata, sebagai sebuah wujud bagaimana kita bersyukur atas identitas yang Tuhan telah berikan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekali lagi, biarlah Mazmur ini mengingatkan kita yang sudah dilayakkan Tuhan, kita yang tahu kita nggak akan pernah bisa memenuhi semua kualitas karakter yang dikemukakan oleh Daud, tapi kita dilayakkan oleh karena darah Kristus. Maka marilah kita terus mengejar kekudusan itu, bukan sebagai sebuah syarat, tetapi sebagai sebuah gaya hidup, karena kita sudah dilayakkan oleh Tuhan, karena kita sudah diberikan anugerah, bahkan kepastian untuk kita bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami memang meyakini bahwasanya kami bisa tinggal bersama dengan Engkau, itu bukan karena perbuatan kami, tetapi karena anugerah Tuhan di dalam diri Kristus Yesus buat kami. Bahkan kepastian keselamatan kami dijamin oleh darah Kristus. Tapi biarlah hal ini tidak membuat kami lengah, tidak membuat kami justru hidup sembarangan di dalam dosa, dalam ketidakbenaran, tapi justru membuat kami semakin rindu untuk mengejar, merengkuh kekudusan sebagai ucapan syukur kami di depan Tuhan. Identitas yang kami miliki harus kami wujudkan dalam sebuah kualitas hidup yang baik, yang benar, yang menampilkan bagaimana kualitas kerajaan surga itu sesungguhnya. Maka Tuhan yang kiranya terus tolong kami waktu demi waktu. Dalam namamu berdoa, amin. Tuhan menolong kita senantiasa.